Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz Adi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Baik, untuk hari ini kita melanjutkan operasi hitung campuran pada pecahan. Sebetulnya untuk operasi hitung campuran pada pecahan pada prinsipnya sama urutannya seperti pada bilangan bulat ataupun pada bilangan cacah. Cuman ada beberapa yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Yang pertama adalah perubahan antar pecahan, dan yang kedua adalah operasi hitung pecahan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu merubah pecahan ya. Ada 4 macam pecahan ya. 4 macam bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua ada campuran. Yang ketiga ada desimal. Dan yang keempat ada persen. Nah, yang akan dibahas hari ini adalah bagaimana kita merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Begitupun sebaliknya, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Begitupun selanjutnya ya. Merubah pecahan biasa menjadi desimal, desimal menjadi pecahan campuran, seterusnya. Oke. Nah, yang pertama adalah bagaimana merubah pecahan biasa menjadi campuran. Ini berarti harus ada syarat di mana pembilang itu harus lebih banyak dari penyebutnya. Kalau pembilangnya lebih sedikit maka tidak bisa diubah pecahan biasa menjadi campuran. Ya. Jadi syaratnya pembilang lebih besar dari penyebutnya. Itu syaratnya ya. Baik. Kalau seandainya pembilang sudah lebih besar dari penyebutnya, baru kita bisa merubah pecahan biasa menjadi campuran. Oke? Oke. Selanjutnya, lalu bagaimana merubahnya? Merubahnya adalah dengan cara pembagian. Kuncinya adalah pembagian, teman-teman ya. Misalkan 6/5. Berapa pecahan campurannya? Jadi 6 dibagi 5. 6 bagi 5, 5 kali berapa yang hasilnya 6 atau mendekati 6, yaitu 1. Itu tidak, karena 1 kali 5, 5. Hasilnya sisanya 1. Nah, berarti hasilnya mulai dari atas. Hasilnya adalah berapa ini? 1, simpan di depan. Kemudian putar searah dengan jarum jam ke bawah. Ini ada sisa, berapa sisanya? 2. Sisanya 1, mohon maaf. Dan kemudian berapa pembaginya? 5. Jadi pecahan campuran 6/5 adalah 1/5. Mudah? Insyaallah. Sekali lagi, 7/3. 7/3. Berapa pecahan campurannya? 7/3. Berarti 7 dibagi 3. 7 dibagi 3, 3 kali berapa yang hasilnya 7? Atau yang mendekati? 2, karena 2 kali 3, 6. Sisa 1. Jadi jawabannya dari atas 2, simpan samping. Kemudian sisanya berapa? 1. Dan pembaginya 3. Ya, jadi hasilnya adalah 2, 1/3. Bisa? Oke, sip, bisa ya. Itu merubah pecahan biasa menjadi campuran. Lalu bagaimana merubah pecahan campuran menjadi biasa? Ya. 2 1/5. Berapa pecahan biasanya?
ya. Berarti dari bawah, dari penyebut, yaitu 5 kali 2, ini dikali, kemudian hasilnya nanti ditambah dengan di atasnya. Oke, penyebutnya 5 kali 2 ke depan berapa? 10 tambah 1 11, berarti 11/5. Udah? Insya Allah. Satu kali lagi, 3 2/4, katakanlah demikian. Berapa pecahan biasanya? 4 kali 3, kemudian hasilnya ditambah dengan yang di atasnya. 4 kali 3 12 sama 2 14, jadi 14/4. Bisa? Oke, bisa ya. Baik. Yang selanjutnya, bagaimana merubah pecahan biasa ke desimal? Pecahan biasa ke desimal, misalkan 2/3 ke desimal. Ini pembagian saja teman. Jadi 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa, tidak cukup. Tambahkan 0. Ketika menambahkan 0 maka jangan lupa di sini tambahkan 0, koma. 20 bagi 3, 3 kali berapa yang hasilnya 20 atau mendekati? 6. Karena 6 kali 3 18, sisa 2. 2 bagi 3 tidak bisa karena sedikit, tambahin 0. Penambahan 0 yang kedua itu tidak menambahkan 0 lagi. Cukup ya. Jadi 20 bagi 3 berapa? 3 kali berapa? 6 juga. Ya. Karena 6 kali 3 18. Karena ini akan terus berulang, maka ini sudah dipastikan 0,66666 tetap nanti. Maka biasanya diambil 2 angka di belakang koma. Maka terjadi pembulatan, yaitu 0,67. Bisa? Bisa ya? Insya Allah. Itu merubah pecahan biasa menjadi desimal ya. Oke, bisa ya. Kemudian bagaimana merubah desimal menjadi pecahan biasa ya? Misalkan 1,23. Nah, ini tanpa harus dihitung teman-teman, tinggal pindah koma ke arah kanan sehingga dia menjadi bilangan bulat atau dia menjadi bilangan cacah ya. 1,23 itu pindah koma aja ke arah kanan. Berapa langkah nih supaya menjadi bilangan cacah atau bilangan bulat? 1, 2. 2 berarti menjadi 123 per tadi berapa langkah? 2 itu nolnya ya. Oh, 100. Jadi 1,23 ya. Pecahan biasanya menjadi 123 per 100. 1,5. Berapa pecahan biasanya? Pindah koma ke arah kanan. Jadi 15 per berapa tadi nolnya? 1 ya. 1 kali. Bisa? Oke, bisa ya. Berikutnya, merubah pecahan biasa menjadi persen. Oke, tinggal dikali dengan 100% saja teman-teman. 6/7 kali 6/7 berapa persen? Nah, ini tinggal 6/7 kali 100% ya. 100 kali 6 600. 600 bagi 7 ya. Jadi 600 bagi 7 ya, ambil 2 angka 60. 60 bagi 7, 7 kali berapa yang hasilnya 60 atau mendekati? Berapa? 8 ya, 56. Bisa 4. 4 dibagi 7 tidak bisa, turun 0. Yang terakhir 40. 40 bagi 7, 7 kali berapa yang hasilnya 40 atau mendekati. 7 kali 5 35, 7 kali 42. Betul, berarti 5 ya. 5 kali 7 berapa? 35. Bisa 5. 5 bagi 7 tidak bisa, kekecilan, bantuan pun tidak ada, maka tambahkan 0. Tambahkan 0, jangan lupa tandahkan koma.
50 bagi 7, 7 kali berapa? 7 ya teman. Karena 7 kali 7 49, sisa 1. 1 bagi 7 tidak bisa tambah lain. Tambahan nol berikutnya tidak harus ada penambahan koma. Berapa? 1. 1 kali 7 7. Ya. Itu sisa 3. Kalau sudah 2 angka cukup ya. Jadi kurang lebih 85,71%. Itu merubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Bisa? Nah, itunya yang harus dirubah ini dulu ya, ditingkatkan dulu, dimampukan dulu mampu merubah berbagai macam pecahan. Nah, kalau sudah bisa mahir di situ, insya Allah teman-teman bisa menyelesaikan soal ya, pecahan, operasi hitung pecahan, operasi hitung campuran pada pecahan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menghitung. Nah, khususnya di hari ini Ustaz akan membahas bagaimana menjumlahkan dan mengurangi pecahan ya. Penjumlahan dan pecahan ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ingat, penjumlahan pengurangan itu harus disamakan dulu adalah penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya ya. 3/2 ditambah dengan 5/3. Di sini terlihat bahwa penyebutnya berbeda, di sini 2, di situ 3. Ya, caranya gimana lah? Caranya adalah cari KPK antara 2 dan 3. Itu ya. Oh, bingung Ustaz. Oke, kalau gitu gini. 2 dan 3 mana yang paling besar? 3. 3 bagi 2 bisa nggak? Maksudnya bulat? Nggak bisa ya, pasti desimal. Oke, kita tambahkan 3 dengan 3. 3 tambah 3 berapa? 6. 6 bagi 2 bisa nggak? Bisa ya. Oke, maka kita sepakati kita jadikan 6 bawahnya atau penyebut. Betul nggak? Nah, ini kok jadi 6 sedangkan ini 3, berarti di apa kali berapa nih? Ya, yang mana dulu? Yang kiri dulu ya. 2 jadi 6. Kali berapa ya? Dikali ya. Oh, kali 3 dong. Maka yang atas pun kali 3. Oh, ini berarti 9. Yang 3 kali berapa supaya jadi 6 yang ini? Kali 2 ya. Maka atas pun kali 2. 10. Maka hasilnya berapa? 19/6. Saya sebenarnya ini tuh adalah KPK dari 2 dan 3. Paham? Sekali lagi. 7/5 dikurangi ya 1/3 misalkan. Ya. 7/5 dikurangi 1/3. Oke, sudah ya. Penyebutnya berbeda. Nah, bagaimana menyamakan penyebut? Ya, di antara dua penyebut ini mana yang paling gede? 5. Oke, 5 bagi 3 bulat nggak hasilnya? Tidak ya. Masih di 5. Oke, kita tambahkan 5 tambah 5, 10. 10 bagi 3 bulat hasilnya? Masih tidak. Oke, tambahkan lagi 10 tambah 5, 15. 15 bagi 3 bisa? Bisa kan? Oke, berarti sini 15 kurangi 15. Oh, 5 ini jadi 15, berarti kali berapa nih teman-teman? Dari 5 menjadi 15, dari 3 ya. Maka ini pun kali 3 ya, berarti 21. 3 kok menjadi 15, berarti kali berapa sih teman-teman? 5, maka ini pun kali 5. Ini berarti 5. Maka 21 kurangi 5 berapa teman? 16. Berarti 16/15. Bisa? Bisa, insya Allah ya. Bagaimana penjumlahan pengurangan untuk desimal? Kalau desimal tinggal luruskan koma saja ya teman-teman. Selebihnya ya sama ya. Jadi kalau puluhan maka disimpan terlebih dahulu ya.
atau 2 angka disimpan dulu, yang satu ditulis di bawah dan satu disimpan di atas. Misalkan begini, 2,34 ya dikurangi utama dengan 1,5. Berarti ini 4, ini 8, ini berarti 3, maka 3, jadi tidak tulisan komanya. Ya. Baik, itu saja mungkin sementara teman-teman yang bisa disampaikan oleh Ustaz.